Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, ini sebelum masuk ke materi kita dari terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi wa bil islami niyya wa bil muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Masuk Bapak. Masuk semua ya. Tusnian Satri, Kopi Melati, Bulan Suci, Adinda. Hadir. Oke, hadir semua ya. Iya, Pak. Nah, ada yang tahu apa materi kita pada hari ini? Belum. Belum ya? Iya, belajar apa, Pak? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Iya. Nah, jadi pada materi ini kita itu akan melihat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat maha perkasa, maha bijaksana, dan juga maha besar. Pernah nggak sih kalian melihat siang malam itu bergantian secara teratur, tidak bentrok gitu, Iya. turun hujan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan fokus kepada Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surah Al-A'raf ayat 54. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, Ya. kita baca dulu ayatnya secara bersama-sama. Nanti Ya, Pak. baru kita masuk ke materinya. Iya, Pak. Oke, silakan buka Al-Quran kalian atau kalian searching di Google Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Kita baca secara bersama-sama. Ya, Pak. Ya, 30. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Sudah. Kita baca secara bersama-sama ya. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarallazina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafaraqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun. Oke, ada yang mau baca secara mandiri? Oke, silakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli
يسيء الذين آمنوا يكفرون بالآيات Masya Allah. Oke, baiklah, kita ini dua surah, dua ayat yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, di sini tolong dibuka ya Al-Qur'annya. Iya, Pak. Buka Al-Qur'annya itu di Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Nah, pada oke, tadi kan sudah ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Oh ya, silakan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa malam dan siang itu beredar secara bergantian, tidak bentrok antara satu dan yang lain. Nah, itu adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh lain itu adalah turunnya hujan, angin yang berhembus. Nah, angin juga disebutkan tidak dapat merasakan hembusannya, tetapi tidak dapat melihat anginnya. Nah, itu salah satu bukti kekuasaan Allah yang wajib kita syukuri. Nah, di sini ada arti dari Quran surah Al-Anbiya ayat 30 ya. Tapi sebelum masuk ke sini, Bapak ada video. Nah, video ini ini adalah Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Ada yang mau baca? Oke, baik, di sini artinya itu, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Oke, menyatu di sini mungkin dapat dimaksudkan bahwa tidak seperti sekarang. Sekarang kan terpisah, langit di atas dan bumi itu di bawah. Nah, yang artinya juga, dan kemudian kami pisahkan mereka dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, di ayat ini dipertanyakan keimanan mereka. Kenapa mereka tidak beriman? Bahwasanya telah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah melalui dari langit dan bumi saja. Nah, banyak sekali orang-orang yang masih tidak beriman, padahal telah melihat tanda kebesaran Allah. Nah, oke. Jadi, mana pada ayat Quran surah Al-Anbiya ayat 30 ini adalah tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta. Nah, dan sumber kehidupan. Jadi, sebagai ajakan untuk kita semua itu beriman. Kan masih banyak tuh di luar sana kita lihat. Padahal Allah sudah memberikan contoh-contohnya, tetapi masih banyak yang tidak beriman. Nah, untuk ayat selanjutnya itu Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya dapat dibaca masing-masing. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah. Jadi
di dalam surah Al ini yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, jadi langit dan bumi itu diciptakan dalam 6 fase, dimana nanti dapat disearching aja ya fase-fasenya. Iya. Nah, kemudian dia bersemayam di atas ars. Ars ini dapat disimpulkan seperti singgasana. Dia menentukan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Nah, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, siang dan malam itu bergantian secara berurutan. Dan dia ciptakan matahari, bulan, bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Dan ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Nah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di sini maknanya itu Allah adalah pengatur seluruh ciptaan dan segala urusan, menegaskan keesaan dan kemuliaannya. Nah, pada materi ini kita dapat simpulkan bahwa segala ciptaan dan urusan itu berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan kehidupan, serta mengatur siang dan malam. Nah, manusia itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi tidak ada yang bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan dari Allah. Sehingga wajib bagi kita untuk beriman, tunduk, dan taat sebagai bentuk syukur dan pengakuan atas kebesarannya. Nah, jadi di sini ada yang bisa menyimpulkan lagi yang telah Bapak sampaikan tadi secara singkat saja mungkin. Saya Bapak. Ya, silakan. Dinda. Jadi dari kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya segala sesuatu alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan, dan semua apa yang terjadi di tanah dan semua itu sudah tersusun oleh takdir Allah itu sendiri. Dan juga semua seluruh alam semesta ini Allah sudah atur itu dengan secara seimbang gitu Bapak. Benar nggak Bapak? Iya. Beri apa dulu untuk Dinda? Ya, pernyataan dari Dinda tadi ini benar ya dari KPD. Mungkin nanti akan Bapak bagikan dan kalian isi ya jawabannya. Iya Pak. Nah, di sana kan ada kelompok, itu pembagian kelompok. Nah, jadi kalian langsung buat kelompok 2 orang saja. Jadi Ya. untuk yang kelompok itu kalian kerjakan berdua, dan untuk yang mandiri itu kalian kerjain mandiri sendiri-sendiri. Iya Pak. Mulai kerja ya Pak. Boleh, silakan kerjain. Harusnya kau beri jawaban ini. Tidak bisa dijawab. Otak aku ambil. Apakah sudah selesai? Belum Pak, di sini lagi. Ini Pak, ini gimana Nah, ini untuk di dua kali pada bagian Iya, iya. pemeriksaan ini sebelum penyelesaian. Jadi menurut ayat apa tadi?
awalnya bumi. Dan kenapa air itu sangat penting? Jadi diawali ini. Apakah sudah semuanya? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke, mungkin Bapak ada bertanya juga. Setelah kalian mengisi KPD ini, apa sih yang kalian dapat pembelajaran yang dapat kalian simpulkan dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi dan setelah kalian mengisi KPD ini? Saya Pak. Ya, isi silakan. Jadi saya dapat simpulkan bahwa pada awal penciptaan itu langit dan bumi dan kondisi itu menyatu menjadi satu kesatuan yang sempurna. Kemudian Allah memisahkannya. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta itu awalnya belum teratur. Lalu Allah menciptakan keteraturan itu. Selain itu disebut bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Karena air itu perannya penting bagi kehidupan. Air menjadi sumber utama, air menjadi kebutuhan sehari-hari, air menjadi keseimbangan dan ekosistem. Tanpa air, makhluk hidup itu tidak dapat bertahan hidup. Seperti itu, Pak. Bagus, kasih atas dulu untuk ya. Ada penjelasan lain atau yang ingin menyampaikan lagi? Apa yang telah didapatnya? Sembari Bapak mengecek KPD ini. Atau mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Enggak, Bapak. Oke, dari KPD-nya itu lebih kurang sudah benar semua jawabannya.
Mungkin untuk hari ini kita cukupkan materi sampai di sini saja pada alam semesta sebagaimana itu kekuasaan Allah. Dan mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi di materi yang berbeda. Iya, Kak. Oke, baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.